ulama besar dalam sejarah Islam, Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dari Mesir, dari kota namanya Alexandria. Bahasa Arabnya Alexandria itu Iskandaria. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari ulama besar dalam tradisi ilmu tasawuf. Ilmu yang oleh sebagian orang sering dibid'ah-bid'ahkan, Bu. Sering dianggap sesat, sering dianggap berisikan khurafat. Padahal kalau kita membaca penjelasan para ahlinya, ilmu tasawuf itu adalah salah satu ilmu yang sangat penting dalam bangunan keilmuan Islam karena dia mengoreksi sisi terpenting dalam diri manusia, yaitu batin. Bapak menyaksikan sekarang, bukan cuma sekarang, sejak berabad. Padahal kalau kita membaca penjelasan para ahlinya, ilmu tasawuf itu adalah salah satu ilmu yang sangat penting dalam bangunan keilmuan Islam karena dia mengoreksi sisi terpenting dalam diri manusia, yaitu batin. Bapak menyaksikan sekarang, bukan cuma sekarang, sejak berabad-abad yang lalu, sepanjang sejarah umat manusia, kita menjumpai orang-orang yang punya intelektualitas, bisa membangun peradaban dan kemajuan, tapi manakala sisi rohaninya kering, ilmu itu hanya berbuah kesombongan dan kerusakan, betul? Tidak usah jauh-jauh menatap, tatap saja negeri kita, apalagi negeri orang-orang barat sana. Barat itu lebih maju ketimbang orang Islam. Oke, dari sisi apa? Tapi ada sisi kemiskinan di negara mereka, kemiskinan secara spiritual. Ilmu tasawuf itu datang untuk melengkapi dan memenuhi kebutuhan rohani kita. Ada orang sholat, sudah menjadi muslim. Sholat, puasa, menjalankan rukun Islam, haji berkali-kali, lisannya nggak bisa dijaga. Kerjaannya ngomongin orang. Dikasih ujian sedikit, mengeluh. Banyak. Dan saya bukan bagian dari para wali yang punya kesucian batin itu. Tapi kita harus sama-sama belajar. Ini ilmu datang, ulama-ulama seperti Imam Ibn Athaillah itu datang, supaya kita mengetuk batin kita masing-masing. Karena kalau kita berharap, Bapak Ibu sekalian, berharap menyongsong kehidupan yang jauh lebih baik, mustahil orang bisa mencapai kebaikan itu kalau dia tidak memperbaiki dirinya sendiri. Mustahil. Beragama itu bukan hanya sebatas ritual, tapi juga penting memerhatikan spiritual. Justru dibalik semua ritual yang diwajibkan sama agama, dari mulai sholat, puasa, dan lain-lain itu, tujuan akhirnya adalah supaya hati kita bersih. Kalau hati kita sudah bersih, kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan akhirnya begitu. Jadi kalau ada orang beragama memperbanyak ritual, tapi dia melupakan sisi batinnya, melupakan bagaimana caranya seharusnya mengoreksi cara bicaranya, cara dia menyikapi masalah hidup, cara menjernihkan sisi kebatinannya, maka dia sudah salah dalam memahami agama. Bagaimana yang benar? Islam itu datang dengan 3 ajaran pokok. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Seperti yang kita kenal dengan hadis Jibril, yang kita baca dalam hadis Jibril. Malaikat Jibril menyerupakan diri sebagai seorang laki-laki datang ke Nabi, bertanya, mal Islam? Dijawab, Islam itu mendirikan salat dan seterusnya. Apa itu iman? Antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi ila akhirih. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab suci, dan lain-lain. Mal ihsan? Ihsan itu, kalau Islam yang menyangkut perbuatan, mukallafin, ya, itu dibahas oleh ilmu fikih namanya. Menjelaskan tata cara sholat, tata cara puasa, tata cara berzakat, tata cara haji, dan lain-lain. Kalau iman itu dibahas oleh ilmu namanya ilmu akidah, ilmu tauhid, atau ilmu kalam bisa juga. Ihsan ini dibahas dalam ilmu namanya ilmu tasawuf. Memang di zaman Nabi nggak ada nama tasawuf. Jangan tasawuf, usul fikih itu belum ada di zaman Nabi. Tajwid itu ilmunya belum ada di zaman Nabi. Tapi apakah artinya sahabat itu baca Quran tanpa tajwid? Enggak, pakai tajwid. Cuma sebagai sebuah disiplin ilmu muncul belakangan. Bahasa Arab, nahwu, sorof, balaghah, mantiq,
apa usul fiqh, ilmu fulan, ilmu A, B, C, D itu datang belak, nggak ada di zaman Nabi. Memang tidak ada. Tapi yang kita cari adalah substansinya, intinya ilmu ini apa. Jangan bilang bid'ah hanya dengan alasan di zaman Nabi nggak ada tuh tarekat-tarekat tasawuf. Ya memang tidak ada. Tarekat-tarekat itu dimunculkan dengan upaya membimbing jiwa manusia. Ada tarekat Syazuliyah, ada tarekat Tijaniyah, tarekat fulan, tarekat fulan. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, tarekatnya tarekat Syazuliyah. Imamnya Imam Abul Hasan Asy-Syazuli. Makamnya ada di Mesir, bukan di Kairo ya. Saya pernah berziarah 2 kali ke sana, perjalanan sekitar 16 jam dari Kairo. Hidup di tengah-tengah padang pasir yang tandus, Pak. Mohon maaf, hidup dalam arti beliau dikuburkan ya. Dulunya nggak ada kehidupan. Imam Abul Hasan Asy-Syazuli itu minta sama Allah supaya kelak diwafatkan di tanah yang tidak pernah terjadi kemaksiatan. Harapan terakhirnya ke Gusti Allah itu. Akhirnya dalam perjalanan beliau menuju Baitul Haram, menuju haji bersama para murid-muridnya. Beliau berjalan menuju desa namanya Humaithara. Bapak kalau sekarang pergi ziarah ke sana dari Kairo ke Humaithara itu kita hanya berhadapan dengan gunung-gunung bebatuan aja. Gak ada kehidupan, Pak. Itu berjam-jam kita jalan kayak begitu. Gak ada kehidupan sama sekali. Yang ada mungkin binatang buas, ya. Kemudian terik panas. Tapi di pojokan, satu pojokan daerah Humaithara itu ada sebuah makam wali besar Imam Abul Hasan Asy-Syazuli. Subhanallah, gara-gara ada beliau sekarang ada kehidupan di sana. Lihatlah seorang wali. Waktu hidup dibutuhkan banyak orang, waktu sudah mati pun menghidupkan tanah yang sudah mati. Gara-gara ada beliau, itu ada kehidupan sekarang terpencil. Masyarakat terpencil di desa namanya Humaithara. Imam Abul Hasan Asy-Syazuli itu imam dari tarekat Syazuliyah. Gak ada tarekat Syazuliyah, ya memang tidak ada. Tapi intinya tarekat tasawuf, ajaran para sufi itu mengajak manusia untuk memperbaiki batinnya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting? Sangat penting. Saya akan buktikan sekarang di mana pentingnya kita mempelajari ilmu semacam ini. Dan rata-rata, Pak, subhanallah, anehnya itu orang-orang yang suka membid'ahkan tasawuf, itu rata-rata orang yang suka membid'ahkan sesama muslim, betul gak? Kadang-kadang mengkafirkan. Hatinya tidak terdidik. Tidak belajar bahasa Arab, tidak belajar agama, pengetahuan terbatas, nyalah-nyalahin ulama. Banyak kan Pak sekarang? Nyalah-nyalahin ulama, nyalah-nyalahin kiai. Menyangkut hal-hal yang terlihat ganjal. Orang yang terdidik batinnya akan tahu dan sadar diri. Saya ini siapa? Itu penting. Sholat itu apalah artinya pada akhirnya kalau seandainya batin kita tidak terdidik. Tasawuf itu datang untuk mendidik batin kita. Ayo. Malam ini supaya kita pulang dengan batin yang baru, supaya kita menatap masa depan yang jauh lebih cerah, mari sama-sama saya mengajak diri saya sendiri, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, kita mengoreksi dan memperhatikan sisi batiniah kita, karena itulah mahal nadzorillah. Disitulah Allah melihat kita. Allah melihat kita, kedudukan kita ditentukan dengan itu. Bapak-bapak, ibu sekalian, pernah dengar ayat Al-Quran yang mengisahkan Iblis diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ketika kami berkata, bersujudlah kepada Adam, malaikat bersujud, illa iblis, kecuali iblis, aba, dia menolak. Bukan cuma menolak, Pak. Sekarang kita menyaksikan kan orang muslim diperintahkan sholat, nolak untuk sholat, betul nggak? Kita kafirkan nggak? Nggak kan? Ada orang-orang beriman yang disuruh ibadah, dia nolak. Macam-macam motifnya. Ada yang karena memang kemalasan, ada yang karena memang belum terdorong, dosa-dosa. Tapi lihat iblis itu nggak cuma nolak. Aba wastakbar. Dia nolak sekaligus sombong. Lihat nih, ini penyakit warisan iblis yang oleh para ulama ahli tasawuf itu diwanti-wanti jangan sampai bercokol di hati kita, karena itu berbahaya. Bapak kalau perhatikan tuh ancaman-ancaman di ayat Al-Quran, kebanyakan itu ancaman buat siapa? Buat orang beriman yang bermaksiat? Apa orang yang punya kesombongan? Baca aja Quran itu. Ayo kita baca satu-satu. Lihat bagaimana ancaman yang sedemikian keras
dan dahsyat dialamatkan kepada orang-orang yang mewarisi sifat iblis itu, sifat sombong. Apa sombong tolak ukurnya? Batrul haq wa ghamtun nas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menolak kebenaran. Ngotot dengan pandangannya, udah dikasih dalil, Al-Qur'an, sunnah, pendapat ulama, enggak. Saya enggak mau, sombong. Ada akhlak kayak begitu, Pak, di sebagian saudara-saudara kita. Diluruskan, dikasih dalil, enggak mau. Sombong, hati-hati. Merasa tahu dirinya itu enggak belajar agama, nyalahin orang-orang alim. Sombong. Wa ghamtun nas, dan menghina manusia. Nih, lihat medsos, adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak, lihat itu YouTube itu. Yang mencaci maki, mencela manusia itu cerminan dari kesombongan, bukan kata saya. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan demikian. Kalau pengen tahu akhlak iblis yang terwariskan ke dalam diri manusia, lihat dua karakter itu. Dikasih kebenaran menolak, melihat orang lain dengan kacamata yang merendahkan. Batrul haq wa ghamtun nas. Sekarang lihat bagaimana nasib orang-orang yang mewarisi sifat iblis. Dan tasawuf itu datang sebagai ilmu yang mengoreksi dan menyingkirkan akhlak semacam ini dari diri kita. Kalau ibadah, jangan lihat itu sebagai upaya kita. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sombong dengan ibadah Anda. Anda jangan sombong dengan ilmu Anda. Nanti kita akan bacakan bait-bait dari Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Karena spirit utama dari ajaran tasawuf itu adalah merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya penting, adik-adik mahasiswa yang belajar ilmu apapun, saya mewasiatkan jangan sampai Anda meninggalkan ilmu ini. Karena ilmu iblis itu seorang alim, Anda tahu itu? Iblis itu seorang alim, tahu dia mengenal Tuhannya, tapi dia tidak tunduk dengan kesombongannya. Ilmu itu begitu. Kita jumpai kan orang-orang alim, orang-orang berilmu, tapi nggak mencerminkan ajaran agamanya, ada yang error dengan sisi rohaninya. Dan ilmu ini ingin mengajak kita untuk mengoreksi sisi yang salah itu. Walladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha walladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan sombong. Siapa itu? Ashabun nar, mereka penghuni neraka. Hum fiha khalidun, di dalamnya abadi. Lihat ancamannya keras. Luar biasa untuk orang-orang sombong itu. Falladzina amanu wa amilus solihati yuwaffihim ujur, di surat An-Nisa, falladzina amanu wa amilus solihat yuwaffihim ujurum wa yaziduhum min fadli wa ammal ladzina stankafu wastakbaru fayu'adzibuhum adzaban alima. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kata Al-Quran, akan dibalas semua balasan amal mereka itu. Bahkan diberikan tambahan, wa yaziduhum min fadli, diberikan tambahan, bonus di alam akhirat itu. Orang beriman dan beramal soleh. Kebalikannya, wa amalladzina stankafu, yang enggan menyembah Allah, wastakbaru, dan sombong. Lihat itu balasannya itu. Azab alim, azab yang sangat pedih. Ancaman bagi siapa itu? Bukan untuk orang beriman, untuk orang sombong yang tidak mau tunduk sama Tuhannya. Warisan iblis. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamal fi sammil khiyat. Pernah dengar ayat itu? Kadzalika najzil mujrimin. Orang-orang, lagi-lagi siapa yang disebutkan di situ? Kadzdzabu biayatina, mendustakan ayat-ayat, wastakbaru anha, dan sombong. Bagaimana balasannya itu? Ya Allah, la tufattah lahum abwabus sama. Pintu langit tidak akan dibuka, enggak akan berkah hidupnya orang sombong itu. Lihat ancamannya. Bukan cuma enggak akan berkah, mending kalau cuma enggak berkah doang. Wala yadkhulunal jannah, enggak akan masuk surga. Terus kita mau kemana kalau masuk surga, kalau bukan neraka? Nauzubillah. Itu yang pengen kita hindari selama di dunia itu. Selama di akhirat nanti kita pengen menghindari itu. Ancamannya begitu. Yadkhulul hatta yalijal samil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Lihat di ayat yang lain. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ilahukum ilahu wahid falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkirah wa hum mustakbirun la jarama annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innallaha la yuhibbul mustakbirin. Lihat, Allah itu enggak cinta sama orang-orang sombong.
Terus ciri orang sombong disebutkan wa idza qila lahum madza anzala rabbukum, kalau dikatakan kepada mereka, yang diturunkan sama Tuhan kamu itu apa? Tahu jawabannya apa, Pak? Qalu asatirul awwalin. Dongeng-dongeng orang terdahulu. Quran itu dongeng terdahulu. Teks sejarah biasa itu. Muhammad itu manusia biasa itu. Lihat. Orang-orang sombong. Ancamannya separah apa dalam kitab suci kita? Ini ilmu yang datang supaya kita menyingsingkan akhlak itu dalam diri kita, supaya kita sadar. Di dunia ini kita sebagai hamba, hidup kita sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa, yang dulu sudah berlalu ketetapan Tuhan, yang terjadi di masa mendatang ketetapan Tuhan juga, tapi kita nggak pernah tahu ketetapan Tuhan itu seperti apa. Makanya tugas kita adalah mencari kemungkinan sebaik mungkin, berupaya sebaik mungkin supaya kita mendapatkan takdir yang terbaik yang Allah tetapkan bagi kita semua. Itulah ilmu tasawuf, itulah ilmu yang datang untuk mengoreksi sisi batin manusia supaya kita sampai pada maqam ihsan. Apa itu ihsan dalam hadis Jibril? An ta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kita nggak bisa, Pak, melihat Allah begini. Allah bukan sesuatu yang terlihat, tapi dalam arti menghadirkan Allah dalam kehidupan. Emang apa efeknya kalau orang merasakan kehadiran Gusti Allah dalam kehidupannya? Efeknya banyak sekali. Dia nggak akan kurang ajar, dia nggak akan berbuat zalim, dia nggak akan meremehkan perbuatan maksiat, betul? Dia tidak akan hidup sembarangan, dia tahu aturan, tahu mana yang baik, yang buruk, ditunaikan yang baik, dihindari yang buruk. Kalau dia dapat ujian, dia akan pasrah kepada Tuhannya karena dia yakin betul bahwa ini berasal dari satu zat yang sama. Maka ketika dia kembali, bukan kembali kepada manusia, tapi kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, ihsan itu penting. Ilmu tasawuf itu datang untuk meningkatkan derajat kita supaya nggak cuma berislam, supaya nggak cuma beriman aja, tapi juga berihsan. Benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hamba tidak dekat dengan Allah dengan ininya saja, dengan ininya, dengan ilmunya saja, dengan kakinya, tidak, dengan ininya. Ilmu itu berguna kalau ini itu sisi rohaninya terpenuhi. Begitu ya, mencapai maqam ihsan. Saya penting menegaskan ini karena saya menjumpai suara-suara bising di luar sana. Kalau disebut kata sufi, wah sufi ini ahlu bid'ah. Tasawuf, ilmu bid'ah, tidak pernah ada zaman Nabi. Dia pikir segala sesuatu itu hanya disyariatkan kalau ada di zaman Nabi. Sejak zaman Nabi sudah ada, Pak. Tasawuf itu sudah ada dalam bentuk praktek hidup, bukan sebagai disiplin keilmuan. Ya, kita jangan diskusi soal nama. Emang nama belakangan, tapi yang penting adalah substansinya, intinya apa? Saya bacakan ya. Fas-sahabah wat tabi'un, para sahabat dan para tabi'in yang mengikuti ajaran generasi sahabat, wa illam yattasimu bismil mutasawwifin, meskipun mereka itu tidak dinamai dengan nama ahli tasawuf begitu ya, enggak disebut sebagai orang sufi, enggak disebut begitu di zaman sahabat, enggak ada sufi. Kanu sufiyin fi'lan, mereka itu pada hakikatnya adalah para sufi secara prakteknya, dalam perbuatannya. Keikhlasan, tawakal, qanaah, percaya kepada takdir, berzikir kepada Allah dengan hati, dengan lisan dan pikiran. Ada di zaman sahabat enggak? Itu tasawuf itu intinya. Ya. Tapi ada Ustaz, itu katanya sufi itu pikirannya halu-halu, ada yang sambil nari-nari, ada yang kemudian penyimpangan mengaku sebagai Tuhan begini. Bapak, penyimpangan mah di semua ilmu ada, ya enggak? Dikira kalau orang belajar Al-Quran jadi orang benar semua. Orientalis itu belajar Al-Quran tuh. Pikirannya menyimpang-menyimpang juga tuh. Terus kalau begitu Anda abaikan gitu ilmu Al-Qurannya dengan alasan ada pikiran yang menyimpang dalam ilmu Al-Quran. Begitu cara berpikirnya. Penyimpangan itu ada dan dikoreksi sama para ulama juga. Dan